Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan channel kami Putra Kalimantan Bro. Malam saya di DM orang bertanya mengenai hal yang unik juga, yang memang keseharian kita pasti terjadi ya di lingkungan kita. Beliau bertanya, "Bang, saya ini sering diirin orang. Padahal saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang pinter, saya bukan orang yang punya pekerjaan yang cukup bagus gitu kan. Tapi kok saya diirin orang, Bang?" Ya, saya bilang, orang yang biasanya diiri orang, dia punya kemampuan yang lebih daripada orang itu. Bener nggak? Iya dong. Sekarang gini, contoh, kalau misalnya kita orangnya, ya anggaplah saya ini gemuk ya, tapi kinerja saya bisa lebih cepat daripada orang yang notabene berat badannya di bawah saya. Dan otomatis pasti kita diiri orang dong. Loh, ini orang gemuk kok kerjanya cepat, rapi, tepat gitu kan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Innallaha ma'as-sabirin," ya. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang sabar. Sabar aja, ngapain kita counter mereka? Ngapain kita membalas, ya kan? Kita harus sadar diri bahwa kalau kita diiri orang, tidak disukai orang, berarti ada hal-hal yang insya Allah positif dalam diri kita. Tapi relatif kalau misalnya tidak disukai orang ya, misalnya ya kita lihatlah sifat kita gimana dalam pergaulan, lidah kita bagaimana. Tapi kalau dalam hal iri mengiri ini pasti kita punya kelebihan. Apakah ini sering terjadi, Bang? Sering banget, di mana aja pasti itu ada orang yang iri. Mana kadang-kadang orang ikhlas melihat kita bangkit, mana orang ikhlas melihat kita sukses. Ada aja yang tidak sukses, ada aja yang tidak suka. Ya, ini bisa dibuktikan dalam keseharian. Tidak bisa ditentang ini, bro. Jadi misalnya kamu naik jabatan, naik golongan, naik gaji, di antara 1000 teman-temanmu yang suka akan kamu, kesuksesan kamu, ada 1 atau 2 yang tidak suka. Itu pasti, itu rumus pasti. Namanya manusia, bro. Manusia, nggak mungkin dia suka semua. Tapi bagaimana cara mensikapinya? Sabar, ya. Sabar. Insya Allah didekati orang yang iringan kita, ditanyakan kenapa kamu iri. Tapi kalau misalnya kamu tidak mau buat masalah, kalau kita tidak mau buat masalah, ya udah. Yang penting kita berbuat baik aja dengan dia. Dia iri dengan kita, it's okay, bro. It's okay. Jadi dia iri dengan kita, yang penting kita tahu, oh ini orangnya iri, si A ini iri dengan kita. Ya udah deh, gini aja deh. Kalau misalnya ada waktu jalan bareng, ada waktu makan bareng, ada waktu ngobrol bareng, ya kan? Siapa tahu dia dengan diajak pendekatan seperti itu, dia bisa lebih melumer hatinya. Ya kan, kita hidup di dunia ini kan mau mencari teman, bro. Mencari keluarga, mencari sahabat sebanyak-banyaknya, bukan mencari musuh. So, saran saya tetap kamu bekerja seperti biasa, tetap kamu berperilaku seperti biasa. Jaga lisanmu, jaga perilakumu, sehingga orang suka dengan kamu murni karena memang sikapmu baik, punya keteladanan, punya kedisiplinan, punya profesional. Nggak usah dengar kata orang. Kalau kamu mau mendengar kata orang, habis waktumu mendengar kata orang, bro. Pokoknya di dunia ini yang namanya manusia kan, semuanya pasti ada kelemahannya. Bukan orang yang istilahnya kita diiri juga orang tinggi, tidak. Kadang-kadang aneh, kita orang biasa-biasa saja, yang seperti bilang saudara saya tadi itu, kita orang biasa-biasa saja tapi diiri orang. Kan aneh. Biasanya diiri orang tuh orang-orang tinggi lah, high level gitu kan. Itu wajar lah untuk diiri. Tapi ini orang-orang yang level bawah diiri, berarti ada sisi yang positif insya Allah dalam dirimu yang membuat dia iri. Ya mudah-mudahan dengan irinya dia akan meningkatkan kinerjanya, meningkatkan perilakunya lebih baik lagi, meningkatkan akhlaknya, meningkatkan ibadahnya untuk lebih baik lagi. Siapa tahu insya Allah
bisa sama, bahkan bisa lebih daripada kamu. Nah, kamu jangan iri melihat orang, jangan iri dilihat orang, jangan pernah iri kamu melihat orang ya. Orang tuh selalu dia tingkatannya di atas kita. Misalnya ada melihat orang tingkatannya di atas kita, berdoa pada Allah. Ya Allah, semoga aku bisa disampaikan kepada tahap itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, cara yang jujur. Jangan jangan mencoba untuk meraih sesuatu dengan cara yang tidak jujur. Jangan pernah meraih sesuatu dengan cara yang tidak halal. Jangan pernah meraih sesuatu dengan cara yang kasar. Jangan pernah meraih sesuatu dengan cara yang buruk. Itu ingat. Jadi kuncinya adalah jangan iri. Syukur yang ada, alhamdulillah, kemudian jalani yang ada, dan kemudian banyak berbuat baik pada sesama. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian untuk motivasi receh pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.